Nanti kita tanya. Saya canggihnya cuma bisa kayak bapak itu doang. Jadi kita ngundang beberapa lokal media, jadi ada dari Tanjung Pinang dan Batam. Tujuannya adalah untuk chef launch atau memperkenalkan chef baru kami, yaitu Pak Budiono bin Suki. Dia baru join kita beberapa bulan yang lalu dan ini lagi memperkenalkan masakan ininya dia. Andalannya. Tujuannya ya untuk memperkenalkan makanan ini kepada para tamu nanti kita di kemudian hari. Paket kita sementara masih ala carte menu, inspirasi ada Indonesian cuisine, international cuisine, dan juga vegetarian menu. Jadi emang untuk meng-cater semua tamu. Harapan itu Pak gimana? Harapannya semoga yang datang ke sini bisa makan dan enjoy lagun sembari menikmati sunset. Biasanya kalau teman-teman dari Tanjung Pinang dan Batam, mereka datang sore makan dan just enjoy the moment. Harapannya supaya menikmati makanannya sekaligus menikmati suasananya. Nama saya Budi, saya baru nyampe di sini pada beberapa bulan. So welcome to all of you. Kami mau berusaha memberikan something yang very local dengan European fusion twist karena karir saya ada lumayan lama di Eropa. So, saya tinggal di London selama 20 tahun untuk berkarir menjadi seorang pemasak. Dari situ di London pun saya sebagai orang Indonesia sangat kagum akan masakan kami sendiri. Dan every time ada chance di sana untuk mempromosikan makanan Indonesia adalah kebanggaan kami. So saya pribadi dengan KBRI di London selalu promoting Indonesian culinary karena dampaknya sangat bagus buat kami dan lebih dikenal. Dengan berbekal that experience, I bring my cuisine both European and Indonesian untuk diterjemahkan di tempat saya bekerja seperti di sini. So welcome. Makanannya tetap Indonesia, tapi mungkin ada rasa buttery sedikit, ada rasa kalau saus tidak terlalu strong in one area. Itu aja. And please ask question along the way karena mungkin ada yang find it interesting untuk ditanyakan. Untuk sebelum makan kami ada amus-bus, biasa makanan cemilan. Itu idenya adalah sustainability. So di breakfast kami punya cheese bermacam-macam cheese. Dan itu kan kalau habis di serving agak dry ya, jadi tidak bisa di serving next day-nya. So kami olah menjadi something yang bisa dimakan dan semoga bisa dinikmati. So ada cheese, toast, breadnya juga kami develop sendiri dengan tim kami, tidak beli. Karena idenya memang menggunakan apa-apa yang dari breakfast tidak bisa di serving lagi. Kalau bread itu kita pakai tepung udah ada. So enjoy your amus-bus and let me cook the next course. Terima kasih. Thank you, Chef. Terima kasih. Enjoy Bapak. Gimana cara makannya? Ini baru cemilan ini. Iya, ini baru ya. Oh, dia berurutan ya? Dialah yang bisa dipakai. So it's called gado-gado, tapi waktu itu it's called lotek. It's a poor version of gado-gado because there is no peanut inside, right? So gado-gado is lotek plus peanut. What I did presented on the table. Please enjoy the gado-gado. Thank you.
Nah itu semua ada bisa. Jadi ada manisnya lagi tambahnya. Oh tempe sih misalnya. Oh tempe sih. Betul betul. Itu gado-gado bisa. Ada. Iya benar. Kalau hujan tuh Iya benar. Sate. Menikmati sate kambing di Barat. Sate kambing. Biasanya if I buy sate kambing kadang pakai bumbu kecap, kadang pakai bumbu kacang. So I give both of the sauce inside, so you can feel different. Leg dari Australia. So seharusnya lembut kalau kita masak di sini. Please enjoy ya sate kambing. Ayo belum kata. Ada habis itu. Hah? Yang sebelah ada habis itu. So this adalah oleh-oleh kerjaku di Bali tahun 2022 when I first time back after so many years di UK. Bebek betutu aku juga bawa ke Master Chef UK series profesional tahun sebelumnya 2021 Barabas Alusa. Tapi masuk di Master Chef UK itu ada 9 sampai 10 bulan audition dengan 11.000 peserta yang mau ingin masuk. Jadi aku di 32 besarnya aja. But regardless, it was very good exposure dari national TV di sana. Terus dari situ aku bekerjasama dengan KBRI London, KBRI di Pakistan, dan Kemenparekraf untuk memasarkan, untuk mempromosikan Indonesian cuisine. So this is our duck betutu. Kalau kurang pedas, dusting yang ada di sebelah kiri plate itu adalah chili powder. So silakan, tapi menurut aku sudah pedas. gitu lah intinya. Jadi mau yang lucu-lucu bukan vegetarian itu kan nggak sorry vegetable jadi biasanya vegetable direbus di situ benar. Kita lot of Italian dari di perbatasan Italia sampai di sisi area makanannya adalah makanan laut karena mereka tinggal di fresh pagi ditangkap sore dimakan bareng di rumah biasanya itu pasta pakai risotto. Di sini aku mencoba risotto karena pasta sudah sangat lebih favorit daripada risotto. If you find it little bit kurang matang, so much because this is first time I see logo and I've been eating this is here always logo well selling point. One. So silakan ini kita namakan pescatore, risotto pescatore itu makanan ala nelayan. Selamat menikmati. Thank you, Chef. Thank you. Asap. Nggak gampang ya. Iya. Jadi
kita udah punya modal, makanan mereka sudah bagus, sudah enak. Tapi bagaimana untuk berkompetisi, bukan cuma enak aja, presentasinya dibagusin, terusan ada sedikit lagi ingredient yang ditambahin seperti pengennya seperti itu. Jadi makanya aku emphasize local ingredient untuk di compete di 5 star di Bintan atau mungkin di hopefully di Indonesia juga. Okay, from all of this menu, which one your favorite? My favorite dari sini susah ya karena ini menu sebenarnya apa yang aku suka. This menu is best apa yang aku suka dan aku bisa terjemahkan untuk menjadikan sesuatu. Oh ini ada di Natra kayak gitu. Okay. Jadi istilahnya meninggalkan jejak chefnya di dapur, memperkenalkan menu ini ke tamu seperti itu. Iya, karena satu orang Budi itu nggak jadi apa-apa. Aku butuh bantuan semua yang di dapur, semua Pak Kelvin, Mbak Nana, Ibu GM semua harus bantuin aku. Bapak purchasing dari tadi pagi ke Batam hanya untuk ngambil dry ice. Wah. Iya kan? Jadi dapur chef doang nggak Teamwork, cukup, ya, ya harus ya. teamwork ya. Mas Budi motivasinya menjadi chef itu apa sih? Dari awal sebenarnya aku tuh takut lapar ya. Dari zaman kecilnya takut lapar. Dan ketika aku lagi bantuin my Simbah, my Mbah ya, bahkan jualan sate kambing. Makanya ada sate kambing di situ kan. Dan aku bilang ya kayaknya kalau bantuin Mbah pasti dapat makan. Dari situ ya udah, aku pengen cari tempat di mana ada makanan. Dan berhasil. Sebenarnya waktu habis lulus SEMEA di Jakarta, aku itu masuk ke D3 Computer Programming. Cuma di semester 3 aku walk out karena on that time cuma ada 50% komputer dan kita harus sharing. Tahun berapa lulus? 92. Aduh, Belum lahir lah ya kan, so kelas 1 SD. ya sih ya kan. So akhirnya jebol nggak lulus dari computer programming, aku ngambil kursus 1 tahun di kulinari di Jakarta. Oke. Sebelum masuk jadi tukang bersih dapur di Jakarta juga. Awalnya dari bawah Dari bawah ya. ya. Chef, tipsnya tadi kan kambing itu. Di Indonesia kita potongannya bukan potongan premium, secondary, and third cut kan. Cari yang di sini di atas, namanya ram kalau di sana ya. Jadi paha atas, di atasnya lagi. Jadi move-nya sedikit. Semakin move sedikit kan semakin empuk ya. Terus aku marinasi dari semalam. Jadi bau geminya juga hilang. Iya. Chef, apa ya maksudnya yang chef andalkan biar tamu itu berkunjung ke Natra? I Apa think yang diandalkan itu? this one. Ini yang The aku view. andalkan. Ya, the view. Satu the view ya. One mereka lihat the view dan lihat oh my god, this the view super cool. Dan ketika masuk ke room juga sangat, habis panas begini masuk ke room, kan? Udah pasti kan udah nah sekarang mau makan nih. Ya, masuk sini. Nah, kita paling tidak itu servisnya dulu. Bukan foodnya dulu, servisnya dulu, welcoming dulu. Ketika tamu udah nyaman, then the food is just to complementary dari nyamannya aja. Food bagaimana ya, kita tukang masak pasti nggak mungkin nggak bagus kan, karena kita cobain kan. Tapi tanpa kenyamanan, I think that's really not good. Kenyamanan dulu. Mereka datang lihat dulu, oh my god, apa sih kurangnya ya kan? Apalagi kalau sore loh, sunset ya kan? Aduh, penasaran ya kan? Wait until jam 5:30 dulu, sunset super cool. Aku nanti mau posting juga sunset. Tapi dari kemarin. IG-nya apa nih? Penyuka sunset, Chef. Jadi, By Chef Budi aku IG-nya. penasaran. By Chef Budi. Iya. Chef, waktu pertama kesini, Not find anywhere else, right? Ya, ya, So itu cuma di sini, ya kan? Dan aku cobain di mangrove di beberapa tempat lah. Dan aku rasa ini sebenarnya tadinya aku mau bikin gonggong. So aku stage or training di Fat Duck punyanya Heston, 3 Michelin star ya, selama 2 minggu di sana. Ketika selesai aku ditawarin kerja, cuma waktu itu aku nggak mau karena aku udah punya kerjaan. Anyway, di sana ada yang namanya snail porridge, itu pakai parsley butter. oke.
aku pengen banget bikin gonggong dengan metode kayak dia. Iya. Cuma butuh 3 hari preparasi dan ini gonggong baru aku dapat kemarin jadi nggak cukup. Oke. Tadi pagi baru bilang sama Ana, kita nggak bisa bikin ini, aku bisanya bikin begini. Oke. So opportunity-nya di sini barang tidak bisa datang 24 jam. So jadi kita harus kreatif. Gonggong aku bisa masak banyak banget. At the moment yang kita tahu di dapur adalah bagaimana memasak gonggong ala Bintan. Iya. Nah aku mau kembangin memasak gonggong ala internasional. Ditaruhlah di pescator, ditaruhlah nanti mungkin buat amusbus, gonggong Parsi butter, and so on. The idea will be limitless. So aku juga udah bilang sama tim di dapur, jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Tapi yang aku utamakan sama mereka bulan pertama atau 2 minggu pertama adalah food safety dulu. Food safety itu sangat, dengan humidity kayak seperti ini. Iya. If you cut watermelon aja yang tidak high freeze ya kan, terus taruh di room temperatur, terus tungguin 2 jam, pasti itu udah little bit slimy, ya kan? Makanya hal-hal kecil seperti itu meskipun tidak membahayakan, cuma kualitas jadi kompromis. So kami sangat-sangat mendalami dulu food safety dulu dari 2 minggu pertama. Nah sekarang kami lagi mendatangkan barang-barang untuk menunjang food safety-nya. Udah mulai udah mulai terlihat perubahannya. Itu bisa dilihat dari makanan yang biasanya terbuang karena basi segala macam sekarang lebih berkurang. Dan sustainability-nya. Dan kita karena udah nggak dibuang, diapain lagi nih? Cheese yang you have on the first bite itu sebenarnya cheese-nya nggak ada apa-apanya, cuma kan udah kelihatan dry karena udah di-serve, makanya kita bikin lagi. Dan itu adalah salah satu cheese toasty. Aku bikin cheese toasty di Langham, London, dan itu sampai sekarang masih ada. So kita cuma ganti cheese-nya aja. Tadi saya boleh tahu di mana aja sih? Boleh disebutin ya nama-nama hotelnya? Boleh, salah satu itu. Izin dulu. Boleh disebutin nama-nama hotel aku kerja? Nggak apa-apa. Oke. So aku start kerja di Chinese restaurant di Jakarta. Oke. Terus tahun 2000 aku masuk Four Seasons Jakarta. 4 tahun kemudian karena kemampuan aku untuk fusion cuisine, aku mendapat kesempatan transfer ke Four Seasons Hotel London Park Lane. Oke. 2004 sampai 2008. Ke London ya? Ya, London. 2004. Terus Oke. 2008 karena tutup untuk renovasi, aku ditawarin di 3 tempat. Boston, Bali, atau stay atau Dublin. Boston, Bali, atau balik lagi Jakarta. Oke. Aku bilang aku mau permanent resident aja. So aku dapat di Hampshire, masih United Kingdom. Oke. Dari situ 2008 sampai 2010. Dan aku permanent resident dapat, aku pindah ke The Savoy. Oke. The Savoy itu salah satu hotel The Savoy. terbaik ya, hotel terbaik di dunia sampai saat ini ya. Di situ bisa serving the Queen, anaknya Prince Sudah Harry, udah deh. Wah, Prince beda. Harry, Prince William, the Queen, terus yang sekarang the King-nya. Terus kami dalam 1 tahun mempunyai 8 charity event sama Michelin Star Chef. Oke. So selama 5 tahun itu 1 tahunnya 8 kali lah, sama 8 banyak, kali, ya. sama 8 non-chef berbeda. Posisinya sebagai chef. Aku masuk sous-chef 2010 di Savoy, terus aku dipromot jadi banqueting chef 2012 sampai 2015. Waktu serving keluarga kerajaan itu masak apa sih? Ada 3 course, Oke. starter, main course, dessert. Kalau main course-nya kita beef fillet ya, beef fillet. Oke. So kerajaan punya breed sendiri di Scotland, peternakannya, Iya. dan kita ngambilnya dari sana. Oh, langsung dari peternakan kerajaan di Scotland, iya, di ya. Scotland ya, ngambilnya dari sana. Waktu pengalaman di MasterChef, apa yang dibawa ke Natra ini ke bawah nggak sih? Ke bawah, disiplin ya. Di sana kita mulai interviewnya aja 9 bulan kan, dan itu nggak boleh dikasih tahu orang. So harus disiplin kan, ngumpetin itu. Paling yang boleh istri sama anak, ya kan? Itu aja.
berarti harus disiplin, nggak boleh ngomong, itu kan harus disiplin. Berarti ilmu-ilmu yang dia dapat Diterjemahkan di sini kan, di sana. termasuk jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanannya, sebenarnya belum jenis makanannya, malah storage-nya, cara penyimpanannya, terus bagaimana tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentahnya. Let's say our attitude kalau mas goreng ayam pasti kering, dan itu kan udah semua jusnya keluar dry, ya kan? Dan kita Indonesian itu hal yang biasa, ya kan? Tapi untuk Singaporean or Western people, dia bakal bilang your food is overcooked. Nah, itu kita lagi translate, lagi terjemahkan ke tim bagaimana biar goreng ayam tapi tetap moist di dalamnya. Gitu. Let's say you go to Kentucky Fried Rice, Kentucky Fried Chicken, sama aja kan ayam goreng, tapi dimakan masih juicy dalamnya kan. Itu karena mereka pakai temperatur kontrol dimasaknya kan. Kita juga punya hal-hal seperti itu yang kita terjemahkan. Dari semua menu ini Adalah risotto alla pescatore. Kenapa? Karena ada 4 seafood yang berbeda, lama atau sebentar masaknya. Kalau kita nggak pinter-pinter, ada yang overcook, ada yang undercook. Dan seafood undercook sangat-sangat bahaya, apalagi buat orang hamil, anak-anak di bawah umur, atau kita yang lagi kurang sehat. So jangan pernah makan seafood undercook. Kalau di sini seafood undercook. Yang kedua, telur setengah matang saya nggak anjurkan. Kenapa? Di Indonesia aku belum pernah temukan pasteurized egg. Kalau di Europe semua egg udah dipasteurize, udah di treatment pasteurize, jadi lebih bakterianya lebih sedikit. Bukannya nggak ada, tapi lebih sedikit. Kalau di sini sampai saat ini belum ada yang keracunan, tapi alangkah baiknya menghindari. Seperti itu. Paling rata-rata susah pescator ya. membutuhkan waktu berapa lama? Ini kita prepare sebenarnya kayak macam gado-gado. Kita talkingnya dari hari Senin ya. Kita talking sama tim hari Senin gado-gado. Terus kita bikin sketch, kita gambar maunya kayak apa. Terus kita lihat piringnya kayak kita punyanya piring apa. Kita udah gambarin maunya begini. Terus kita coba satu. Terusan nggak berhasil. Terusan coba lagi. Terusan kita coba satu gado-gado tahunya terlalu keras. Terus kita coba lagi tempenya terlalu keras. Terus kita coba lagi oke lah kayak gini. Dan kita masih kurang puas. Makanya tadi tak kasih saus di atasnya. Itu baru tadi pagi. Kasih saus atasnya biar lebih moist. Jadi aku rasa gado-gado lumayan oke kan tadi kan. Lumayan oke kan. Terus ini nanti ke tamu di sini juga kan? Ini akan mau kita bicarakan kenapa kalau ini hasilnya from your side aja udah bagus, kita bisa translatein ke guest. Pengennya seperti itu. Jadi ada pengen banget, belum dibicarakan. One day aku pengen, maybe tahun depan ya, ada chef menu or chef table. So aku di London juga setiap tempat kerja pasti ada chef table. Chef table artinya nggak memilih dari menu ala carte, cuma duduk. Aku minta masakan chef aja. Nah, nanti ada itu udah ada menunya sebenarnya udah ada, cuma nggak disebarkan di setiap meja karena agak lumayan jelimet lah, need more attention untuk membuat chef table. Dan itu kan berarti namanya chef yang di meja. Dan aku bukan namanya chef Budi ya. Chef table yang akan aku translate di sini adalah kelebihan chef kita. Let's say satu orang kelebihannya di wok. Di menunya itu yang wok related, nanti chef table-nya dia yang ngerjain itu dia. Jadi benar-benar spesialnya. Meskipun dia tuh bisa masakan Eropa, masakan Indonesia, India, tapi satu orang yang lebih exactly. Something like this. Tapi masih dalam angan-angan harus dibicarakan ke semua departemen biar bisa. 2021 aku profesional UK. Terus Januari 2022 aku jadi master chef judge di RCTI ya, MNC. Karena waktu itu ditelepon dari produsernya. Sebenarnya nggak telepon aku, dari produser MNC, dia telepon ke UK karena dia juga dengar aku satu-satunya orang Indonesia di master chef UK kan. Terus kebenaran aku ada di Indonesia lagi naik bus, ditelepon sama produsernya.
Udah, dia minta 3 episode, aku bilang waktu itu aku masih baru nyampe terus sibuk kan, karena diminta di sana ke sini, mereka minta ketemu aku something like this. So I said aku cuma bisa 1 episode aja deh. Itu masih dibahas ngobrolnya. Terusan ya udah deh kirim menu kamu. I said menu apaan? Ya kamu kan mau ngejudge, aku minta menu kamu dong. Dan aku make the menu di bus sampai busnya itu kelewatan kan. Sampai busnya harusnya turun kelewatan. Tapi menunya jadi. Pas sudah aku send pakai WA gitu kan. Ini di mana ya? Ah ya ini udah kelewatan. Terus aku jadi balik lagi. Dan Buru-buru gitu itu ya? yang buat mereka contoh. So aku masak selama 40 menit dan semua kontestan mencontoh menunya. Boleh tahu itu menunya? Angon wedus. Angon wedus itu, angon wedus kalau bahasa Jawanya itu mengembala kambing. Sewaktu itu aku bikin iga kambing, terus aku keras pakai pistachio nut sama parsley sama breadcrumb. Terus kasih red wine reduction, wine sama butter. Very simple dish, cuma banyak yang gagal ketika bikin sausnya pecah. Karena butuh treatment, butuh spesifik temperatur untuk bikin saus tidak pecah. Thank you, very good question dan sebenarnya sulit di answer ya. To be honest, aku belum pernah kesini sebelumnya. Tapi kan kita kan kalau lagi, let's say aku cari kerjaan ya kan, or where is my next move. Dan aku juga searching dulu dong backgroundnya company, terusan yang di offer apa aja. Terusan when aku lihat Natra itu very unique ya, glamping kayak gini tapi kok 5 star gitu kan. Nggak pernah kepikiran ada glamping 5 star, dan aku bilang kayaknya lumayan keren, punya lagoon terbesar di Southeast Asia kan. Jadi ada certain thing yang membuat nilai plus dan curiosity-nya aku semakin tinggi. Kalau kerja sama aja di mana aja kan, tergantung kita be positif or just doing aja. Kalau aku be positif, jadi apalagi nilai positifnya di sini yang bisa aku dapat. Itu aja dua sebenarnya, lagoon sama glamping. Dilihat dari luar kan belum pernah ke sini. Pas ke sini aku dimasukin lah ke yang paling bagus tuh. Delasan. So ada whirlpoolnya gede banget kan. Berendam dah tuh kita sampai bosan. Enggak, sampai kayaknya mau tidur gitu ya kan. Sampai, kan panas ya kan. So I live di Europe lama kan, begitu sampai sini kan begini banget saat dari sana 18 degree sampai sini 33 kan. Jalan dari sini ke sini udah berkeringat kan. Masuk dingin kan, di set udah dinyalain lagi AC-nya. Dingin, buka kamar mandi, buka pintu belakang, oh my god ada whirlpool. Ya udah nyalain airnya, udah airnya nyala, dingin, tak dinginin memang sengaja, dingin nggak panas. Nyemplung sampai mau ketiduran. Itu abis itu I think this is my place my craft. Cocok sejak pertama berarti ya Chef. Kesan pertama menggoda ya. Ini kesan Bikin pertama. nyaman. Tapi waktu to be honest aku apply bukan di sini doang kan waktu cari kerjaan. Dan ada beberapa yang juga offering position, tapi begitu melihat settingannya dari fotonya sih, atau mungkin aku tertipu foto, I don't know, but I see very good lagoon, glamping, terus areanya kan pulau, jadi privasi. Seharusnya kita punya privasi dan itu very good selling point untuk customer kita. Halo.